Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Setri Boyo. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Di video kali ini, aku ingin berbagi tips bagaimana merawat Calathea. Simak terus video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Banyak dari kita sudah mengetahui bunga cantik ini karena pada saat ini bunga ini menjadi salah satu alternatif pilihan para penggemar tanaman hias. Selain bunga ini cantik, dia juga sangat mudah dibudidayakan. Oh ya teman-teman, Calathea ini berasal dari bahasa Latin. Bunga hias ini sering digunakan untuk dekorasi dalam ruangan karena mempunyai corak daun yang cantik dan menarik. Dan didominasi oleh warna-warna yang banyak berwarna hijau, putih, merah hati. Bahkan ada juga yang berwarna hitam teman-teman. Nah, berikut ini saya ingin berbagi tips bagaimana merawat Calathea agar subur dan sehat. Yang pertama adalah kebutuhan cahaya. Tanaman Calathea ini tidak bisa tumbuh dengan baik kalau terkena sinar matahari langsung. Oleh karena itu sebaiknya tanaman ini diletakkan di dalam ruangan atau di teras. Jadi walaupun bagaimana dia harus terkena cahaya tapi tidak langsung. Jangan sampai seperti yang ini teman-teman. Ini adalah tanaman aku Calathea silver plate yang terkena sinar matahari langsung sehingga dia gosong dan terbakar. Jadi awalnya dia menggulung, kemudian dia seperti terbakar seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman menempatkan dia di dalam ruang setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali, kita boleh mengeluarkan tanaman itu untuk dijemur kemudian dimasukkan lagi. Yang kedua adalah penyiraman. Teman-teman, kalau kita menyiram tanaman ini, kita tidak boleh terlalu banyak menyiramnya. Jadi maksud aku begini loh, kalau menyiram boleh tapi jangan sampai tergenang karena tanaman ini memang suka lembab karena pada habitatnya dia memang hidup di tempat yang kelembabannya tinggi ya, di hutan tropis teman-teman. Jadi dia hidupnya di bawah pohon seperti itu, jadi kelembabannya cukup tinggi tetapi terkena sinar matahari juga, tapi tidak terkena sinar matahari secara langsung sehingga dia itu tidak suka air yang menggenang gitu. Jadi kalau menyiram dia, kalau aku sih aku raba dulu bagian atasnya. Ketika aku tahu bahwa di atasnya itu sudah mengering, baru aku siram. Apalagi kalau saat musim penghujan ya teman-teman, aku tuh mengurangi frekuensi penyiraman. Karena biasanya kalau kita menggunakan atau menyiram dengan air yang berlebih, maka bisa saja akarnya menjadi busuk ya teman-temannya, jadi akhirnya mati deh. Kemudian yang ketiga adalah pemupukan. Kalau aku memupuk tanaman ini biasanya sebulan sekali. Aku biasanya pakai pupuk NPK karena kan ini mengandung unsur hara juga ya, nitrogen juga serta fosfor. Jadi tapi di pinggirnya aja teman-teman, tergantung besar potnya seperti apa kita lihat. Jadi jangan juga terlalu banyak karena bisa membuat akarnya kering. Jadi jangan di pas akarnya ya teman-teman. Jadi kita harus juga lihat jangan sampai mengenai akar begitu. Dan setiap 6 bulan sekali aku biasanya suka mengganti media pada tanaman ini. Karena media yang aku gunakan biasanya adalah tanah, kemudian kompos
aku gunakan juga sekam bakar ya. Mungkin ada teman yang memiliki cara yang lain dalam media, boleh silahkan ditulis di kolom komentar ya. Tapi selama ini yang aku lakukan ada juga, jadi hasilnya termasuk lumayan sehat. Nah, ini ada tanaman aku yang aku simpan teman-teman di pojok. Jadi kalau sore-sore itu ternyata dia tuh terkena sinar matahari langsung. Nah, inilah yang terjadi. Jadi dia mengering dan menggulung. Begitu teman-teman. Walaupun orang mengatakan bahwa Calathea ini disebut juga tanaman doa ya, karena kalau malam dia tuh menggulung, menguncup, dan siang-siang dia membuka. Jadi sering disebutnya juga tanaman ini dengan tanaman prayer plant gitu ya teman-teman ya. Unik kan? Gitu teman-teman. Yang kemudian tadi media dan cara menanam. Jadi kalau medianya yaitu tadi aku bilang aku menggunakan sekam bakar, kadang juga sabut kelapa ya, sabut kelapa yang dicampur, menggunakan gambut juga. Jadi supaya ada drainase yang jadi kita gunakan media yang poros, jangan sampai ada air yang terkena. Begitu teman-teman, mungkin itu aja tips aku di dalam cara merawat Calathea. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang menyukai tanaman Calathea. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.